Halo semua. Sebelum memulai pembahasan, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Anugrah Edi Fikri, nomor absen 7. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Di atas permukaan bumi yang kita tinggali ini, ada lapisan udara yang kita sebut atmosfer. Atmosfer disusun oleh gas nitrogen, oksigen, argon, dan jumlah lebih kecil oleh uap air, gas karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan CFC. Meskipun dalam jumlah kecil, namun gas-gas tadi punya pengaruh yang sangat besar, karena gas-gas ini nyebabin efek alamiah yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca pertama kali dicetuskan oleh fisikawan Prancis bernama Joseph Fourier pada tahun 1824. Disebut efek rumah kaca karena yang terjadi di bumi itu mirip sama yang terjadi di rumah kaca. Rumah kaca itu bangunan yang terbuat dari kaca atau plastik bening. Tujuan dibangunnya rumah kaca yaitu untuk bercocok tanam. Jadi, sinar matahari yang dibutuhin sama tanaman itu bisa masuk ke dalam rumah kaca. Nah, panas atau energi kalor yang masuk itu bakalan terperangkap dan menghangatkan udara yang ada di dalam rumah kaca. Gimana sih proses terjadinya efek rumah kaca itu? Pertama-tama, dimulai dari cahaya matahari dulu nih. Cahaya yang dipancarin oleh matahari nggak cuma dalam frekuensi cahaya tampak, tapi juga dalam frekuensi inframerah dan ultraviolet. Namun, gelombang inframerah nggak bisa nembus uap air, gas karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan CFC. Sehingga sebagian besar gelombang inframerah ini dipantulin balik ke angkasa. Sedangkan gelombang ultraviolet yang bahaya bagi manusia diserap oleh ozon di udara. Jadi sebagiannya nggak sampai ke permukaan bumi. Cahaya yang lolos dari atmosfer diserap oleh permukaan bumi, baik tanah maupun laut, yang menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Terus, energi cahaya tadi diradiasiin balik dalam bentuk gelombang inframerah. Namun, sama seperti sebelumnya nih, gelombang inframerah sulit untuk menembus gas-gas di atmosfer. Sehingga, sebagian gelombangnya dipantulin balik ke permukaan bumi dan menghangatkan permukaan bumi. Gas-gas yang sulit ditembus oleh inframerah tadi, seperti uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan CFC disebut gas rumah kaca. Zat-zat ini banyak dihasilkan oleh emisi atau zat buangan dari teknologi yang sering kita gunakan, seperti karbon dioksida yang merupakan emisi dari pembakaran bahan bakar yang digunakan untuk mesin. Nitrogen oksida yang dihasilkan pupuk, metana yang dihasilkan dari peternakan skala besar, dan CFC yang dilepaskan oleh mesin pendingin. Apabila konsentrasi gas-gas tersebut meningkat, maka suhu di permukaan bumi juga ikut meningkat dan semakin panas, atau biasa disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global juga memiliki dampak loh, yaitu sebagai berikut. Pertama, perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca terjadi karena kondisi atmosfer di berbagai lokasi berubah akibat pemanasan global, sehingga siklus musim di berbagai wilayah bumi juga mengalami perubahan. Hal ini menjadi masalah bagi manusia, terutama industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen menjadi tidak jelas, sehingga hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Yang kedua, hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak menghasilkan emisi sulfur oksida
dan nitrogen oksida. Jika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Lalu terjadilah hujan asam. Hujan asam mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain-lain. Yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Wilayah kutub utara dan selatan yang tertutup es dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global membuat es tersebut mencair. Jika es di kutub terus mencair, maka panas matahari akan terserap dan menimbulkan panas. Percepatan mencairnya es akan membuat binatang di kutub kehilangan habitatnya. Yang keempat, permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir ke laut dan menyebabkan permukaan laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Permukaan laut yang terus naik akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Kelima, ekologis terganggu. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global menyebabkan banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain dan tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitatnya. Keenam, lapisan ozon menipis. Pemanasan global membuat lapisan ozon menipis bahkan rusak. Akibatnya, sinar matahari langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat menyebabkan penyakit kulit. Bagaimana ya cara mengatasi pemanasan global? Yuk simak. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor menyumbang karbon dioksida yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegahnya, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi umum serta berjalan kaki atau bersepeda. Kedua, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan akan merugikan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah harus dikendalikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang adalah langkah untuk mengatasi pemanasan global. Ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global karena peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan seberapa besar panas yang dikeluarkan apabila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara dan dapat menyebabkan efek rumah kaca yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Limbah rumah tangga maupun limbah industri harus dikendalikan untuk mengatasi pemanasan global. Selanjutnya ada lapisan ozon. Submateri yang akan dibahas antara lain pengertian, fungsi, dan penipisan ozon. Yang pertama adalah pengertian ozon. Kita pasti sudah tidak asing kan dengan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan di stratosfer yang mengandung molekul-molekul ozon. Molekul ozon tersusun atas molekul gas oksigen yakni O3 yang terbentuk secara alami melalui siklus Chapman dengan pemecahan molekul O2 terlebih dahulu. Molekul ozon ini banyak dihasilkan di negara tropis seperti Indonesia karena kadar sinar ultraviolet yang lebih tinggi. Maka dari itu, lapisan ozon di sekitar garis khatulistiwa cenderung lebih banyak dan tebal. Yang kedua adalah fungsi lapisan ozon. Fungsi lapisan ozon di atmosfer ada 3, antara lain melindungi bumi dari benda langit yang jatuh seperti asteroid dan meteor, serta 2 yang paling penting yakni melindungi bumi dari bahaya sinar radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari, serta menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Yang terakhir ada penipisan ozon, penyebab dan akibatnya. Ozon dapat menipis disebabkan oleh senyawa klorin dan bromin yang banyak ditemukan pada lemari es dan AC yang berbentuk CFC. Akibat jika lapisan ozon menipis yakni akan mengganggu kesehatan. Contohnya dapat menyebabkan kanker kulit dan sistem imun akan terganggu. Selain itu, suhu bumi akan naik sehingga mengakibatkan pemanasan global. Buktinya seperti meningkatnya permukaan air laut. Materi yang terakhir adalah energi alternatif atau energi terbarukan. Di sini kita akan membahas 3 jenis energi. Yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari termasuk sumber energi alternatif yang saat ini sudah dikembangkan teknologinya. Pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber energi yakni dengan menggunakan panel surya. Indonesia menjadi negara yang sangat potensial untuk memakai matahari sebagai energi alternatif.
yakni karena termasuk negara tropis yang mana matahari akan muncul sepanjang tahun. Salah satu pengaplikasian panel surya adalah dengan mobil tenaga surya, namun belum sampai tahap produksi massal untuk dijual. Yang kedua yakni angin. Angin adalah salah satu energi alternatif yang paling bersih, karena penggunaan angin tidak mengeluarkan emisi yang dapat memperburuk kondisi bumi. Sayangnya, energi ini kurang dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Salah satu negara yang berhasil menjadikan angin sebagai pembangkit listrik adalah Inggris dengan kapasitas terpasang 1.218 gigawatt. Yang ketiga adalah biomasa. Biomasa adalah energi alternatif yang bahannya berasal dari makhluk hidup, contohnya residu sisa tanaman dan limbah hewan. Energi biomasa muncul karena adanya siklus karbon di bumi, di mana hampir semua unsur kehidupan, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia, memiliki unsur karbon yang pada dasarnya terus berputar. Pemanfaatannya seperti dijadikan energi panas, listrik, serta bahan bakar transportasi. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa lagi.